Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan link building. Jadi ini adalah video seputar SEO ya, seputar SEO, dan ini adalah lanjutan dari playlist tutorial SEO WordPress. Nah, kemudian di sini kita bahas mengenai link building. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru tahu ya atau belum paham, jadi link building ini adalah suatu teknik dalam SEO, teman-teman. Jadi tujuannya itu untuk mendapatkan backlink atau intinya itu link dari websitenya orang lain ke website kita sendiri. Itu ibaratnya link yang dari website orang lain itu mengarah ke website kita. Itu backlink. Ya, jadi backlink berkualitas itu membantu meningkatkan otoritas domain, kemudian peringkat di mesin pencari ya, di Google contohnya. Kemudian lalu lintas organik ke website. Jadi ini nanti bisa meningkatkan ranking juga, dan juga kalau misalkan ranking di Google itu bagus ya website kita, itu nanti otomatis visitor juga akan naik ya. Kayak gitu teman-teman. Itu untuk pengertian link building. Kemudian kenapa link building itu penting ya? Jadi Google itu menggunakan backlink sebagai faktor utama dalam algoritmanya. Jadi ini mungkin kalau sekarang bisa beda ya, bisa aja beda. Tetapi yang mungkin masih banyak dilakukan oleh para pakar SEO ya, para teman-teman yang fokusnya di jasa SEO, itu masih menggunakan backlink sebagai faktor layanan utama gitu ya. Walaupun ada banyak sekali cara untuk optimasi SEO, tetapi salah satu caranya itu yang masih sering digunakan itu adalah menggunakan backlink ya. Kemudian website dengan lebih banyak backlink berkualitas itu cenderung mendapatkan peringkat yang lebih tinggi teman-teman ya. Kemudian meningkatkan kepercayaan atau trust ya, dan juga otoritas website. Kemudian mendatangkan traffic organik. Jadi ini udah pasti ya. Selain daripada traffic organik karena ranking kita bagus, ranking di Google-nya bagus, selain itu juga traffic organik dari website yang memberikan backlink ya. Contohnya misalkan website kita dapat backlink dari website berita terkenal gitu ya. Nah, kemudian setiap orang mengunjungi website berita terkenal tersebut ya, maka mereka bisa saja klik link yang ada di website itu atau artikel itu, yang mana itu linknya mengarah ke website kita. Kayak gitu sebagai contohnya, teman-teman. Kemudian jenis-jenis backlink ya dalam link building itu ada beberapa. Di sini saya buat 4 contoh. Di sini ada backlink do follow. Itu seperti ini contohnya. Backlink dari blog ya ke website lain, atau intinya dari website ke website lain. Itu do follow. Kemudian ini untuk meningkatkan ranking ya, dan juga memberikan nilai SEO. Kemudian backlink no follow ya. Jadi ini kalau backlink no follow itu linknya dari komentar website atau dari media sosial. Jadi dia tidak memberikan nilai SEO, tetapi tetap berguna untuk visitor ya, atau lalu lintas dari website itu sendiri, dari link ya, link yang diberikan. Kemudian backlink berkualitas tinggi, ini dari website yang berotoritas tinggi. Contoh misalkan link dari Wikipedia atau dari website berita besar. Kemudian backlink berkualitas rendah, jadi ini dari situs yang berkualitas buruk ya, atau kurang relevan dengan niche kita. Kalau yang berkualitas tinggi ini kan dia relevan ya, dia mirip dengan niche kita. Kalau yang berkualitas rendah atau spam ya, cenderung ditandai spam, itu dia tidak relevan ya. Contoh link dari forum spam, kemudian PBN ya, private block network. Walaupun mungkin ini akan menjadi perdebatan ya teman-teman ya. PBN ini memang sebetulnya bisa saja bagus ya, bisa saja berkualitas tinggi selama dia relevan dengan niche kita, dan juga dia tidak spam ya. Tapi kalau dia tidak relevan ya, maka dia bisa saja PBN ini jadi kurang bagus ya. Kemudian ini untuk catatannya, jadi do follow ini lebih bernilai untuk SEO dibandingkan no follow ya. Kemudian Google menghukum website yang menggunakan backlink spam atau membeli backlink ilegal. Nah, ini bagaimana cara menghukum website? Dengan cara nanti di de-index ya. Jadi Google ini nanti tidak akan mengindeks website yang dihukum, nah, atau ditandai sebagai spam. Oke,
Itu untuk jenis-jenis backlink ya dalam link building. Sekarang lanjut kita bahas cara mendapatkan backlink berkualitas ya. Ini yang pertama udah pasti guest posting. Jadi kita menulis artikel di website orang lain atau website website yang lain. Nanti kita bisa menambahkan link ke website kita ya. Itu caranya ya. Jadi pastikan teman-teman menulisnya itu di website yang bagus ya, yang visitor atau pengunjungnya itu banyak dan juga memang dia berotoritas tinggi ya. Kemudian ini nggak perlu. Oke, kemudian untuk broken link building ya. Ini kita bisa mencari website dengan link rusak di niche kita. Kemudian kita menghubungi pemilik website tersebut. Kemudian kita menawarkan untuk mengganti link yang rusak itu dengan link yang relevan ke konten kita. Contoh misalkan website wisata ya, itu linknya itu rusak atau not found, itu kita bisa meminta untuk mengganti linknya itu ke link website wisata punya kita. Nah kayak gitu. Kemudian kita bisa menggunakan tools seperti Ahref ya, atau Check My Link, ini Chrome extension untuk menemukan broken link. Oke, kemudian yang ketiga ini untuk skyscraper teknik. Ini untuk mengungguli konten kompetitor. Jadi caranya itu kita bisa menemukan artikel yang bagus, yang sesuai dengan niche kita. Kemudian kita bisa membuat versi yang lebih baik ya. Jadi versi yang lebih lengkap dari artikel itu. Kemudian kita menghubungi website yang telah memberikan backlink ke artikel lama. Dan kita menawarkan ya link ke konten kita. Kayak gitu teman-teman ya. Itu salah satu caranya ya. Tapi ya tergantung lagi apakah mereka akan memberikan linknya atau enggak, itu kan terserah mereka ya. Oke, kemudian selain itu ada juga membangun backlink dari website edu dan gov ya, government. Tapi ini memang sebetulnya kurang bagus kalau misalkan tidak relevan ya. Kalau misalkan relevan itu bagus juga. Kemudian menggunakan direktori bisnis dan forum, itu teman-teman bisa coba juga di Google My Business, kemudian di forum-forum ya seperti Quora, Kaskus, itu juga bagus. Kemudian jangan melakukan spam, ini yang paling penting. Kemudian ada juga yang terakhir, ini kolaborasi dengan blogger yang lain ya. Jadi kita bisa kerjasama dengan pemilik website di niche yang sama ya, untuk saling memberikan backlink ya. Tapi ini harus pinter-pinter ya. Ini memberikan backlink ini memang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan jangan terlalu spam juga. Oke, udah sih kayak gitu teman-teman untuk cara mendapatkan backlink berkualitas. Ini ada 6 cara ya tadi ya yang sudah kita bahas. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kesalahan yang harus kita hindari dalam membangun link building atau pembangunan link. Yang pertama, membeli backlink dari situs spam. Ini udah pasti nggak boleh ya. Kemudian PBN dengan cara yang tidak alami. Kemudian membanjiri komentar blog orang lain dengan link spam. Kemudian mendapatkan backlink dari situs yang kurang relevan ya, atau tidak sesuai. Kemudian anchor tag yang terlalu over optimize. Nah ini juga nanti Google itu bisa menganggap ini sebagai manipulatif ya, bisa manipulatif. Kemudian kita bisa dihukum dengan penalti atau bahkan bisa dihukum di de-index ya selamanya. Itu bisa saja teman-teman. Nah kemudian bagaimana sih cara mengecek kualitas backlink dan otoritas suatu website? Jadi kita bisa menggunakan beberapa tools SEO ya. Ada Ahref, kemudian Moz, Semrush, kemudian Google Search Console dan yang lainnya. Kemudian kesimpulan ya, strategi yang direkomendasikan itu guest posting di website yang berkualitas, kemudian broken link building untuk mengganti link rusak, kemudian skyscraper teknik ya, dengan membuat konten yang lebih baik dari kompetitor, kemudian backlink dari .edu dan .gov, ini harus disesuaikan dengan niche-nya, kemudian kolaborasi dengan blogger dan influencer.
Kalau kesalahannya itu tadi sudah kita bahas ya, membeli backlink dari situs berotoritas rendah atau berkualitas rendah, kemudian spam di komentar, kemudian menggunakan anchor tag yang terlalu over ya, terlalu banyak, kemudian link dari website yang tidak relevan dengan website kita. Itu teman-teman, untuk pembahasan kita di video kali ini tentang link building. Semoga dipahami ya, mungkin ini hanya teori, tapi sebetulnya ini kan kalau kita praktekkan hanya memberikan link gitu ya. Sesimpel itu. Yang pasti kita harus paham jenis-jenis backlink, kemudian kita harus paham mengenai link building itu sendiri. Kayak gitu teman-teman. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.